ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bapak Ibu, Abang Kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berharap pertemuan malam hari ini memberikan efek bahagia kepada kita semua. Bukan sekedar datang karena ada sebuah kewajiban, tapi kemudian kita hadir ke sini benar-benar niat bagaimana kemudian kita bisa membina takwa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam satu hari ada 24 jam dan kalau dalam satu minggu ada 7 hari, kalau dalam satu tahun ada 365 hari, maka malam hari ini adalah salah satu momen untuk kemudian kita mendekatkan diri sama Allah. Karena terlalu lelah kita mencari nafkah ini, Pak. Kadang-kadang ada perasaan tidak nyaman, perasaan tidak enak, padahal semuanya sudah terfasilitasi, tapi masih saja di antara kita kemudian ada yang merasakan kekecewaan yang berlebihan, ada yang merasakan kekecewaan yang sangat panjang, ada yang merasakan kesedihan yang berulang-ulang. Makanya Islam adalah salah satu mengamalkan ajaran agama ini adalah jalan satu-satunya untuk kita mendapatkan bahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mengawali dari pertemuan kita malam hari ini, saya mengizinkan Bapak semua, Bapak, Ibu-ibu ada, Pak? Oh, ada ya. Ayah dan Bunda, saya mengizinkan menjawab pertanyaan saya dengan 2 kalimat saja. Pertama, alhamdulillah, yang kedua astaghfirullah. Sepakat? Enggak semangat. Sepakat? Udah makan, Pak? Sudah? Tinggal ngebandrek dan ngopi mungkin ya. Ya, dulu waktu saya masih di Muamalat juga sering kayak gini, Pak. Saya juga ex karyawan yang akhirnya saya taubat dari jadi karyawan. Kalau PNS nggak apa-apa lah, gitu. Kita mengadakan juga hal yang sama, ya ceramah, dan kemudian momen yang paling mantapnya itu jam 10 malam ke atas, ngebandrek dan ngopi serta kongko-kongko. Tapi mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan Allah dalam Quran, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia itu cuman untuk ibadah, Pak. Jadi bagaimana kemudian 24 jam yang kita rasakan bersama itu bisa ternilai ibadah semua. Dari mulai kita bangun tidur, langsung kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Betul ya? Betul, Pak? Itu doa mau makan ya. Jadi doa bangun tidur? Iya, dapat hadiah juga kayaknya nanti. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Coba perhatikan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari berpindahnya satu kegiatan kita ke kegiatan yang lain, itu semua terdapat doa. Semua disunnahkan dan isyaratkan doa. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari setiap perpindahan aktivitas kita disertai dengan doa? Allah mau bilang sama kita, tolong libatkan aku dalam setiap proses kehidupanmu, wahai hambaku. Jangan pernah engkau tinggalkan aku, bahwa sebenarnya aku nggak pernah tinggalin kalian. Kalau kita baca surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja, kalimat terakhir, kalimat ketiganya itu coba perhatikan. Wad-duha, kata Allah, demi waktu duha. Duha itu digambarkan bahwa adalah suasana yang paling nyaman. Betul tidak, Pak? Di saat pagi hari Minggu, dari jam 7 pagi sampai jam 10, bahkan sampai jam 11, kalau kita duduk di teras rumah dan kemudian dihidangkan oleh pasangan kita secangkir kopi, itu rasanya nikmatnya. Silakan. Jus ini. Bandrek. Oh. Baik. Bandrek sorbat ya. Sampai mana tadi ya? Gara-gara bandrek. Surah Ad-Duha.
Coba kita bayangkan masing-masing hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran waktu duha itu adalah suasana yang sangat tenang, anginnya sepoi-sepoi, matahari tidak terlalu terik, dan kemudian kita merasakan bahagia yang luar biasa di dalam kita, di rumah kita masing-masing ketika hari libur. Coba rasakan. Duha itu digambarkan Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan yang selama ini kita peroleh. Pasangan punya, rumah punya, kendaraan punya, anak punya, kesehatan baik, bahkan difasilitasi kerja-kerja yang baik sama Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah atas itu semua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa dibilang Allah lagi? Wal-laili idza saja, dan demi malam yang pekat, gelap gulita. Allah cuman mau bilang sama kita, demi waktu engkau dalam keadaan susah, susah tanpa ada jalan keluar menurutmu, wahai hambaku, di saat engkau bahagia, di saat engkau susah, kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, aku nggak pernah tinggalin kalian, aku nggak pernah benci, aku nggak pernah ninggalin kalian. Coba perhatikan, Bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu kalimat yang Allah sebutkan, artinya ini adalah sebuah motivasi besar untuk kita, Pak. Yang hari ini sering kecewa, yang hari ini sering sakit hati, yang hari ini sering gundah gulana perasaannya, tersebab apapun itu, Pak, gara-gara kawan kantor kita, pasangan kita. Jika semua itu terjadi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, aku nggak pernah tinggalin kalian. Kita aja tapi sekarang yang begitu kena ujian masalah, itu langsung seolah-olah hidup kita yang paling susah, betul nggak? Maka sesekali kawan-kawan bea cukai, ini semua Kementerian Keuangan berarti, Pak? Iya ya. Sesekali boleh nanti kita kajiannya itu di pinggir jalan, terutama di Jalan Nibung Raya di depan showroom kami itu. Nibung Raya itu kalau sudah kami tutup, Pak, sudah tutup kami, maka akan ada orang-orang yang datang ke situ dengan anak dan pasangannya. Mereka membentangkan tikar untuk tidur malam harinya di sana, Pak. Kemudian apa yang mereka lakukan? 4 hari yang lalu kalau saya tidak khilaf, ada bapak-bapak yang saya pikir usianya tidak terlalu tua, masih sekitar 45 sampai 50 tahun. Saya prediksi usianya segitu. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan mengambil sampah-sampah yang ada di depan showroom-showroom kami itu. Kemudian dia ambil nasi bekas, dia tumpuk di satu tempat, dia tumpuk satu lagi di satu tempat, dia tumpuk lagi. Dia rasa cukup, maka dia bawa nasi itu dan dia duduk di pinggir, di pojokan jalan itu. Kemudian dia makan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat itu dengan mata kepala kita, maka apa yang akan keluar dari hati dan lisan kita, Pak? Alhamdulillah ya Allah, hamba nggak sampai kayak gitu ya Allah. Maka untuk hari ini kita yang terfasilitasi oleh semua nikmat Allah, cobalah lihat ke bawah. Kalau kemudian kita dengan fasilitas yang sudah Allah berikan masih tetap saja kecewa, maka coba lihat orang-orang di bawah kita. Belum lagi kalau saya ngisi kajian di Jalan Es Parman, di belakang Harley Davidson, tahu ya? Itu musolanya pas di pinggir sungai. Orang-orang yang secara ekonomi tidak baik menurut kita, tapi kemudian mereka ketika azan berkumandang ramai musolanya dan hampir penuh. Bahkan ketika itu pernah satu ketika mereka sedang sholat isya, tiba-tiba air naik, Pak. Air naik, mereka keluar dan naik ke atas. Apa yang sedang ingin saya sampaikan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harusnya orang-orang yang diberi kelebihan sama Allah tidak mengulang-ulang kalimat kekecewaannya sama Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, saya sepakat hari ini, Bapak dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum tahun baru Hijriah ini, bulan Muharram ini,
apa yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup kita yang paling tinggi, Pak? Tolong bantu saya kalau pertanyaannya jelas, kalau nggak tanya ulang. Boleh bantu saya 1 atau 2 orang, apa yang menjadi cita-cita dan harapan tertinggi kita? Yang jawab boleh tidur duluan. Apa, Pak? Apa? Masuk surga. Siap? Meninggalan dulu, Pak. Bahkan surga itu ada di dunia ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surga itu tamsilnya atau terjemahannya sama dengan bahagia, Pak. Ada seorang psikolog, dia mengatakan ternyata faktor eksternal itu dari 100% bahagia yang dimunculkan, ternyata faktor eksternal itu hanya menyumbang 10% dari bahagia, Pak. Apa itu 10%? Mohon maaf, kita sampai jam berapa ya, Pak Panitia? Saya izin boleh berdiri? Jalan-jalan gitu? Kayak abang tadi kan TTS tadi ya? Izin ya, Pak. Karena basic saya memang trainer sebenarnya. Jadi banyak kali jalan-jalannya. Dari tadi saya mau gerak, cuma nanti orang ini marah pula. Ustadz kok lasak gitu ya. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali pertanyaannya. Bang, nggak apa-apa ya, Bang? Abang gerak-gerak ya, Bang? Oke. Pertanyaannya, Pak, apa yang menjadi tujuan kita hari ini? Orang kaya? Banyak duit? Tabungan? Jawab apa, woy? Ayah? Bahagia, Pak. Menurut skor tes itu, dia bilang 10% faktor eksternal itu hanya menyumbang 10% dari rasa bahagia, hadirin yang dirahmati Allah. Apa itu yang 10%? Ini yang sedang kita kerjakan, pergi pagi, pulang sore, atau pulang malam, atau nggak pulang sedang perjalanan dinas, ternyata itu semua hanya menyumbangkan 10% dari rasa bahagia. Itulah kenapa ada yang menyebutkan bahwa orang yang sudah sampai ke puncak level tertinggi dunianya, saya pernah ngisi kajian, saya baru-baru saja roadshow ke apa tuh namanya, Takengon maksudnya Aceh Tengah ya, Aceh Tengah. Kami masuk dari Simpang KKA, dan di sana kan banyak orang-orang pengusaha hebat ya. Kemudian kami ngisi kajian di situ. Rumahnya, Pak, kayak masjid ini ada, saya pikir rumahnya. Terus di bawahnya ada basement untuk dia parkir mobilnya. Rumah ada basement, parkir mobilnya 7. Paling kecil, sabotase ini. Paling kecil, kan? Tolong, Bapak, jangan dimain-mainin mic-nya. Paling kecil itu mobilnya nggak ada yang Avanza, nggak ada, Pak. Jadi maaf ya. Kok gelak kali, Bang? Minimal mobilnya itu Innova, Pak. Waktu itu masih Ribbon, sekarang sudah ada Zenix kan. Kemudian waktu selesai kajian, apa yang dia sampaikan ke kami? Ustaz, boleh bantu saya, doakan saya agar bisa tenang, katanya. Dalam hati saya, tenang? Kok rumahnya besar, kendaraannya banyak, istri ada, anak ada, nggak tenang dari mana jalannya? Langsung saya buat sebuah kesimpulan bahwa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata bahagia itu tidak kita dapatkan. Tukar, Bang, biar jangan ganti-ganti lagi. Biar ganti baterai dulu, Pak. Oke. Ini mudah-mudahan Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita tolong dengarkan dengan hati ya. Ini sebenarnya bisa diginikan. Alah, lengket. Bentar ya, Pak. Ini qadarullah nih semua nih. Bismillah.
kemudian dia sampaikan ke saya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan kami, kenapa ada orang yang sudah sampai ke level tertinggi dunianya, tapi kemudian dia merasakan kekosongan hati, hampa hidupnya. Dia bilang, nggak ada semua ini, katanya. Saya tidak mendapatkan ketenangan, tidur malam aja saya nggak bisa. Ini menegaskan kepada kita apa yang disampaikan seorang psikiater tadi, psikolog tadi. Dia menyebutkan bahwa ternyata faktor eksternal itu hanya menyumbang 10%. Pak, maka jangan pernah kita terlalu serius untuk dunia ini, hadirin yang dirahmati Allah. Sampai sini paham nggak? Kata Allah, wamal hayatud dunya illa laibu walahun. Dunia ini permainan dan senda gurau belaka, tapi ternyata kita serius untuk urusan dunia. Untuk urusan akhirat kita banyak main-mainnya. Maka hari ini banyak yang dipermainkan hidupnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini Pak, kira-kira menurut Bapak, bagus kita jadi orang banyak duit atau nggak ada duit? Itu orang banyak duit tuh, rumah ada, basementnya ada, mobil 7, dia absen tiap hari mobilnya, yang ini kemana, yang ini kemana, yang ini kemana. Akhirnya harusnya tidurnya jam 10, jadinya jam 12. Pilih banyak duit atau nggak banyak duit? Orang banyak duit Pak, dia ke undangan, masuk ke pintu undangan, kemudian setelah isi daftar hadir, begitu dia mau masuk ke ruangan hidangan, istrinya narik, bang, mau ngapain? Itu ngambil nasi pakai kari kambing, darah tinggi bang. Katanya gitu, darah tinggi. Pindah lagi dia ke tempat yang lain, bang ingat gula katanya. Pilih banyak duit atau nggak ada duit? Gitu ya. Tapi tiba-tiba karena rumah saya di Lordendang, ada di situ masih ada sawah-sawah ya, masih ada sawah-sawah. Ada kakek nenek, dia jalan, si kakek sudah duluan ke sawah, kemudian si nenek itu jam 12 dia datang di dalam numpak liring lah, bawa sepeda. Kemudian dia tunggu, si kakek nunggu di gubuknya, kemudian dia datang bawa nasi, sayur asam, ikan asin. Habis itu ini diambil balik. Dua-duanya. Kayak mana megangnya gini? Abang inilah. Baik. Kemudian si kakek begitu selesai sampai nenek datang bawa sayur asam banyak, bawa ikan asin dan kemudian sambal belacan, orang tuh dulang-dulangan. Mobilnya nggak ada, rumahnya juga biasa aja Pak. Bahagia nggak gitu? Bisa jadi bahagia, bisa jadi enggak ya? Biasanya orang-orang seperti itu dia akan merasakan bahagia, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia merasa cukup atas apa yang Allah berikan di hidupnya. Bukan seperti orang-orang di luar sana, di luar Kementerian Keuangan maksud saya, yang terlalu banyak ambisi dan terlalu banyak keinginan, yang akhirnya membuat kita semakin depresi dan stres hari ini adalah terlalu banyak keinginan Pak. Cukuplah naik Innova itu bang, jangan ganti ke Zenith kalau bisa, nanti nambah cicilan, setoran nambah ya. Maka cobalah kita mulai untuk bersyukur, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata Bapak dan saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan dengan banyak nilai. Bapak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berangkat dari Mekah Madinah. Mekah Madinah jaraknya berapa kilo? 500. Ada yang lain? Kayaknya orang-orang Kementerian Keuangan, Bea Cukai dan lain sebagainya harus setiap tahun umroh atau haji. Ya, ini bahaya kali bang, serius saya bilang. Kalau di rumah ada Nmax aja, belum umroh itu bahaya. Nmax berapa harganya? 32, betul? Umroh pun segitu-segitu juga. Nmax cukup untuk nyicil, kenapa umroh enggak? Ketawa aja pengalamannya itu kan bang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mekah Madinah Pak. Itu jaraknya 450 km.
Dan ketika ada perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kota Mekah karena terlalu kuat tekanan yang dirasakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah. Ini cerita pertama, singkat-singkat saja. Nabi ditemani oleh sahabat yang mulia. Siapa namanya, Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Kita bayangkan, nanti kalau Bapak satu ketika, satu waktu itu diizinin Allah berangkat ke sana, Nabi SAW berangkat dengan Abu Bakar As-Siddiq, itu jalannya pakai kaki. Kalau kita sekarang ada naik kereta cepat 2 jam, ada yang naik bus itu 5-6 jam. Nabi berapa lama tuh? 450 kilo. Kemudian Nabi SAW berangkat ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang harusnya berangkatnya ke arah utara, tapi karena sudah dikejar oleh orang-orang kafir, diumumkan sama petinggi-petinggi kafir Quraisy ketika itu, siapa yang bisa menampakkan Muhammad hidup atau mati, maka hadiahnya 100 ekor onta. 100 ekor onta itu jangan dibayangin seharga lembu, 1 ekor 15 juta. Iya, lembu juga, lembu yang harga 100 juta. Itu ketika itu, Pak. Maka semua orang mengejar baginda sallallahu alaihi wasallam, termaksud intelijen yang paling hebat waktu itu. Ada FBI atau CIA. Siapa namanya? Ada yang tahu, Pak? Saya boleh ngasih hadiah apa satu itu? Siapa yang bisa ngasih? Siapa yang bisa jawab? Siapa nama intelijen yang ngejar Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ahli pembaca jejak. Plus bandrek saya untuk beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan bahwa 1/5 isi Quran itu ceritanya semua tentang sejarah, Pak. Kalau ternyata hari ini kita adalah orang-orang yang butuh pertolongan Allah, ternyata di Quran itulah jawabannya. Maka saya tolong tekankan kepada kita semua, di sela-sela kesibukan, bacalah sirah-sirah itu, bacalah cerita-cerita Nabi itu, ceritanya Musa alaihissalam, ceritanya Isa alaihissalam, ceritanya Daud alaihissalam. Itu ceritanya hidup kita hari ini, Pak. Coba ambil hikmahnya. Kalau tiba-tiba kita nggak tahu jalan keluar mencari solusi hidup ini, coba perhatikan cerita para nabi dan sahabat Rasul SAW. Itu solusinya. Hadirin yang dirahmati Allah. Namanya Suraqah. Oh, iya, ingat dulu waktu diniyah awaliyah. Gitu ya, Pak. Namanya Suraqah. Suraqah ini dia ahli pembaca jejak, maka dia ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu, hadirin yang dirahmati Allah, sampai akhirnya Nabi masuk dan Abu Bakar itu masuk ke dalam sebuah goa atau bukit, namanya Bukit Tur atau Gua Tur. Sudah pernah sampai? Bapak sudah pernah sampai ya, Pak ya? Cobalah nanti kalau kita melakukan pengulangan ke sana, kita berdiri sejenak, kita tutup mata kita, kemudian kita hirup udara padang pasir itu, keluar air mata kita, Pak. Rasul melakukan itu semua ternyata hanya untuk kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi bilang sama para sahabat, "Aku merindukan saudara-saudaraku." Lalu para sahabat bertanya, "Bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasul?" "Bukan. Kalian sahabat-sahabatku," katanya. "Yang saudaraku adalah orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah mendengar suaraku, tidak hidup sezaman dengan zamanku, tapi dia beriman kepadaku." Bang, suara apa itu? Batu. Tapi dia beriman sama aku, kata Nabi SAW. Siapa yang dimaksud Nabi SAW, Pak? Kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang yang dirindui baginda SAW. Maka perjalanan itu sampai ke bukit dan masuk ke dalam gua itu, kata Abu Bakar, "Ya Rasul, tunggu dulu, biar aku duluan yang masuk." Maka ditutuplah lubang-lubang itu. Kalau nanti ada binatang-binatang yang berbisa, maka ditutup oleh Abu Bakar lubang-lubang. Tersisa 2, Pak, lubang. Nggak bisa ditutup lagi karena penutupnya udah habis. Lalu Nabi SAW diajak masuk oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar 2 lubang tadi ditutupnya dengan telapak kakinya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dipersilahkannya baginda SAW tidur di atas pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Bapak tahu siapa itu Abu Bakar As-Siddiq sama Rasul? Siapa itu?
mertua dan bisa bang tidur di paha mertua kayak gitu. Kita kalau jumpa sama mertua kalau bisa lewat dari pintu belakang ya Pak ya. Gitu kira-kira ya. Apa yang sedang ingin diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bahwa keharmonisan kekeluargaan yang dilakukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian kakinya Abu Bakar itu disengat oleh binatang berbisa sampai dia tidak tahan dan mengeluarkan air mata. Air matanya itu netes di atas pipinya baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun. Setelah Nabi terbangun, kenapa Abu Bakar? Kata Abu Bakar, kakiku disengat ya Rasul, sakitnya luar biasa. Maka setelah itu Nabi menyembuhkan kakinya. Setelah kejadian itu berlalu, maka ternyata orang-orang Suraqah itu ada di depan goa Pak. Kalau orang-orang Suraqah itu sedikit menunduk saja, itu ketahuan. Tapi mereka hanya lewat kanan kiri di situ aja, nggak menunduk sedikit pun. Maka akhirnya melihat kondisi itu, Abu Bakar badannya bergetar hebat. Hadirin yang dirahmati Allah, badannya bergetar hebat. Dia khawatir tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan tentang dirinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kemuliaannya menyampaikan, Abu Bakar, kenapa engkau terlalu khawatir? Engkau pikir cuman aku dengan engkau yang ada di sini? Ada Allah, katanya. Bisa nangkap cerita ini Pak? Halo, Bang, bisa nangkap cerita ini Bang? Bisa? Di saat dalam tekanan Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi SAW, pesan dari Nabi adalah bukan cuman engkau dan aku yang ada di sini Abu Bakar, tapi ada Allah. Sama dengan kondisi kita hari ini. Sebelah sini masalahnya hutang nggak siap-siap, sebelah sini rumah tangga yang belum beres juga, di depan ada masalah kesehatan yang penyakit nggak sembuh-sembuh Pak. Kalau inilah yang terjadi dan kita berpikir bahwa kitalah orang yang paling terpuruk, maka apa yang disampaikan Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq, bukan cuma kita, tapi ada Allah yang masih menunggu dengan setia untuk kita datang sama dia Pak. Maka harusnya orang-orang yang sudah bersyahadat dengan sempurna, dia tidak lagi merasakan kekecewaan atas takdir yang dia hadapi. Itu pelajaran penting yang pertama harus kita ambil. Katanya kepada, dan diabadikan dalam Quran, Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Coba nanti abang, siapa nama abang? Kenzi? Oh, sebelah saya showroomnya namanya Kenzo. Saya mobilku sebut aja sebelahnya Kenzo. Berarti nanti bisa membuka Kenzi mobil sebelahnya ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Kenzi tadi apa ya? Apa Pak? La tahzan. Bang Kenzi, kalau misalnya nanti satu saat tiba-tiba ada jantungnya itu berdegup kencang, entah gara-gara kolektor datang atau apa masalah yang lain sebagainya, nggak tahu juga kita kan. Kalau kita merasa tertekan, maka coba usap dada kita ini, tarik nafas kita sebentar, kemudian kita lepas. Abu Aska, jangan sedih ya, Allah bersamamu. Ulang-ulang kalimat itu, maka dia akan masuk ke akal kita, kemudian menyentuh kalbu kita Pak. Dan setelah itu akan ada motivasi yang hebat dari Quran itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berlama-lama ketika kita sedang bersedih. Bukan nggak boleh bersedih, boleh Pak. Bukan nggak boleh nangis, boleh. Tapi orang-orang yang beriman itu orang-orang yang tidak melakukan kesedihan yang berkepanjangan, karena dia tahu bahwa takdir terbaik dirinya adalah yang terjadi saat ini. Yang punya kita apa? Yang masa lalu itu miliknya sejarah, masa depan itu miliknya Allah. Yang kita punya detik ini Pak, detik ini. Maka jangan tunda kebaikan, jangan tunda taubatnya kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah dari situ, yang jadi pertanyaan besar saya ketika itu, kenapa Nabi itu berangkatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq? Maka dikejar-kejarlah sama orang kafir Quraisy. Kenapa nggak berangkatnya itu bareng Umar atau Hamzah? Kenal Umar atau Hamzah?
Yang begitu dia masuk Islam, dia bilang, dia angkat pedangnya, siapa yang anaknya mau jadi yatim, siapa yang istrinya mau jadi janda, jumpai aku di balik bukit itu. Aku sudah memeluk agama Muhammad. Nggak ada satupun orang-orang kafir Quraisy ketika itu berani datangi Umar bin Khattab, termaksud Hamzah. Nah pertanyaannya, kenapa perjalanan hijrah ini itu tidak ditemani oleh Hamzah atau Umar bin Khattab? Padahal kalau mereka yang ditunjuk diajak baginda sallallahu alaihi wasallam, maka perjalanan ini dipastikan akan mulus. Tidak ada tragedi Gua Tur, tidak ada tragedi penyergapan oleh si siapa tadi namanya? Suraqah, enggak ada, Pak. Kenapa kira-kira? Sama, ini sedang cerita hidup kita ini. Ayo coba ambil hikmah sama-sama kita. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah? Kenapa yang diajak itu Abu Bakar As-Siddiq bukan Umar? Sering nggak kita gini kalau dapat masalah di kantor? Ah gampang lah, ada bapak itu nanti yang bantu aku. Pernah gitu? Dapat masalah di kantor, alah masalah ini aja kok bisa nanti dibantu sama bapak itu. Jadi kita jadi tenang. Maksud, paham kira-kira? Pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita semua hari ini lewat peristiwa hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam, yang diajak itu adalah Abu Bakar. Allah mau proses perjalanan hijrah itu yang terlibat satu-satunya cuman Allah, dan semuanya menggantungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini wajar kalau kemudian yang tidak menjadi sandaran kita, yang menjadi sandaran kita itu bukan Allah. Wajar, Pak, kalau hari ini kita terus kecewa, terus sedih, terus berduka, berharap sama selain Allah. Ibu-ibu, berharap sama selain Allah itu adalah patah hati yang disengaja. Berharap kepada selain Allah itu adalah patah hati yang disengaja. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka mulai hari ini mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari setiap apa yang kita lihat. Kalau kita masih kecewa, masih sedih dan lain sebagainya, maka apa yang harus duluan diperbaiki, Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah? Apa? Perbaiki cara sholat kita saja dulu, Pak. Ya, saya sering menterapi orang. Ada orang kaya, ada orang biasa, ada orang pejabat dan lain sebagainya. Pertanyaan pertama saya kalau datang ke saya konsultasi tentang permasalahan hidupnya, maka pertanyaan pertama saya, mohon maaf, mohon izin Pak, sholat 5 waktunya di mana dikerjakan? Sudah tepat waktu di rumah atau gimana? Saya tadi saya ngisi di salah satu sekolah Islam terpadu di Medan. Tadi ada pertanyaan gini, Abu katanya, kalau kita dugem boleh nggak baca Quran? Coba lah, saya langsung terdiam. Ini anak yang nanya, anak yang sekolahnya di IT, Pak. Saya bingung, saya di situ ada gurunya juga kan. Jadi saya bilang, lakukan sesuatu itu pada tempatnya. Ya. Terus kayak mana kita cara menghindarinya, katanya gitu. Kalau diajak kawan-kawan, ya mulai saja dari kawan-kawan yang baik, jangan dekati kawan-kawan yang tidak baik dulu. Maka saya bilang, nanti kita nggak dikasih koneksi, karena mereka sekolahnya itu sekolah entrepreneur. Sekolah entrepreneur SMA, tapi sudah jurusannya entrepreneur. Jadi akal orang tuh sudah bisnis saja. Kan kita untuk mengapain klien-klien nanti katanya, mak gitu pun nggak udah akalnya gitu ya. Supaya ditandatangani kontraknya. Paksa dulu bawa ke tempat gedebuk gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Maka saya bilang ke mereka adalah, ketika kalian masih tahu di mana arah kiblat kalian, maka jangan pernah khawatirkan urusan rezeki dan masa depan. Sampai sini paham abang-abang? Jadi kalau ada yang tiba-tiba coba main-main sama kita untuk segala macam hal yang negatif, lupakan bahwa kita punya Allah, dan Allah yang punya skenario hebat untuk kemudian kita mendapatkan posisi terbaik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan hijrah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam setelah 2 hari keluar dari Gua Sur, maka dikepung ternyata oleh Suraqah. Dan Suraqah ajaibnya, tengok, kalau perjalanan itu hanya melibatkan Allah, sudah berhadap-hadapan Nabi dengan Suraqah, harusnya ditangkap dan dibunuh atau ditawan. Begitu ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa Suraqah? Suraqah langsung badannya gemetar. Enggak ada, wahai Muhammad, aku cuma melintas, katanya. Yang tadi sudah mengejar baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi karena perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melibatkan Allah, yang tadi halangan yang paling hebat, Pak. Akhirnya ya sudahlah, pergi. Karena Nabi menjanjikan, katanya, Suraqah, engkau mau menggunakan jubahnya Raja Persia. Akalnya udah nggak sehat, udah apa namanya, udah terkacaukan. Maulah Muhammad, katanya. Kayak mana caranya? Bantu aku nanti taklukkan Persia, katanya. Coba perhatikan, bantu taklukkan Persia. Tapi kami harus menyelesaikan sampai dulu ke Madinah. Ya sudah, silahkan berangkat. Ada hal yang paling menarik sebelum sampai di kota Madinah. Nabi SAW berhenti sebentar di kampung yang namanya Kuba. Apa yang dibangun Rasul, Pak? Masjid, betul? Masjid, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dari Nabi membangun masjid? Bahwa ternyata peradaban itu hanya bisa dibangun dari masjid ini, hadirin yang dirahmati Allah. Hebatnya para sahabat dulu itu karena mengedepankan beribadah sama Allah. Dari masjidlah kemudian Nabi SAW mendidik para sahabat menjadi orang-orang yang kuat, Pak. Tiba-tiba begitu hijrah, ada negeri Madinah. Begitu sampai para sahabat itu datang sampai ke Madinah, maka terdengar oleh para sahabat ada 2 gajah besar mau perang. Siapa itu? Nanti kalau tiba-tiba waktunya sudah habis, tolong interupsi ya, Pak. Habis gitu ya, Pak Riyadi, sampai jam berapa? Bebas, Pak. Kuat, tahan. Ya? Jam? Oh iya, 10.45. 9.45. Oh baik. Ceritanya masih panjang sebenarnya. Iya, ceritanya masih panjang. Sampai mana tadi ceritanya? 2 gajah setelah Nabi hijrah. Sahabat tuh dengar, ya Rasul, ini ada 2 gajah mau perang ini. Siapa yang menang kira-kira Rasulullah? Rasul nggak jawab, Pak. Siapa yang perang? Persia dan Romawi, Pak. Persia dan Romawi itu adalah negeri yang kuat ketika itu. Rasul belum jawab, ditanya sahabat. Baru turun ayat Quran. Apa ayatnya? Surah Rum, Ghulibatir Rum. Nanti akan ditaklukkan bangsa Rum, dan tidak dalam jangka waktu yang lama itu akan Rum menaklukkan kembali Persianya. Jadi 2 gajah besar, Persia dan Romawi. Berapa luas Persia, Pak? Kacau. Berapa, Pak? Luas Persia. Ada baca-baca Google, searching Google sekarang juga nggak apa-apa. Kasih hadiah, ada hadiah untuk saya, Pak. Oh iya. Berapa luas Persia? Searching Google ya. Lebih kurang 7 juta kilometer, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya kasih ke abang itu? Boleh. Boleh, Bang. Nama Bang siapa, Bang? Kenji. Abang itu yang ngasih. Coba perhatikan, Pak, 7 juta kilometer. Romawi berapa luasnya? Lebih kurang 5 juta kilometer, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 7 juta. Dan Persia itu berkuasa 1200 tahun. Romawi 1480 tahun. Indonesia berapa luasnya? Coba tengok KTP, orang mana kita? Indonesia berapa luasnya, Pak? Berapa, Pak?
Lebih kurang 2 juta kilometer. Coba bayangin kita berangkat kalau direct flight itu dari Aceh sampai Papua. Aceh Jakarta 3 jam, Jakarta Papua 4 jam, lebih kurang 7 jam berangkat. Berarti kalau 7 juta kilometer itu berapa jam kita terbang baru habis wilayahnya? Sekian jam lah. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang ingin saya katakan, ternyata dari 2 gajah besar yang perang ini antara Persia dan Romawi, pemenang akhirnya adalah Madinah. Perang terakhir itu 24.000 lawan 400.000 orang-orang Romawi. Kan akhirnya Persia itu dikalahkan oleh Romawi. Persia dikalahkan oleh Romawi, betul Pak? Betul nggak sih? Persia dikalahkan oleh Romawi, dan kemudian Romawi dikalahkan oleh negeri yang baru saja dibangun oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Negeri kecil yang baru dibangun. Apa yang ingin saya sedang sampaikan? Nggak ada yang bisa kemudian kita menganggap bahwa orang itu lebih hebat daripada kita kalau kita cuma nggak berusaha sama sekali. Apapun halangan dan rintangannya, selagi kita melibatkan Allah, saudaraku yang dirahmati Allah, maka semua soalan-soalan hidup kita akan terselesaikan.